Pada tahun 1944, di tengah Perang Dunia II, Jepang yang mulai terdesak di berbagai front pertempuran, mulai menawarkan janji kemerdekaan kepada negara-negara yang mereka jajah, termasuk Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan di depan Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada masa mendatang. Peristiwa ini membuka jalan bagi perwakilan bangsa Indonesia untuk menyusun dasar negara yang akan mengantarkan Indonesia merdeka. Konnichiwa. The Japanese government said to the Indonesian people that they will be free in the future. I'm so happy and deeply moved by the courage of the army soldiers who fought tooth and nail to fulfill their obligation during the years of waiting for independence. Thank you. Paduka yang mulia, berahat yang terlalu, kami menerima pengumuman bahwa kerajaan Nippon memperkenalkan pemerintahan baru bangsa Indonesia. Kemudian hati dan jiwa kami membawa rasa terima kasih yang hikmatnya kepada Yang Mulia dan Wahika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang sudah berpuluh-puluh tahun itu. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Anda supaya harus menemukan nasib yang bersama. Panca bangsa, panca bangsa, bangsa. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPK terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Raden Panji Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama atas usulan Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau memberi saran yang bagus guna menyongsong kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Kepada saudara-saudara saya persilakan. Saya mempunyai usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Oleh karena itu, apabila bersatu membentuk dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang tadi diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat.
Bunyamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi harus diingat, Indonesia adalah negara Indonesia yang bermayoritas Islam. Maka dari itu Indonesia harus dilandaskan Islam. Apakah tidak dengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan ada saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya idenya sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya skor sidang hari ini akan dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta. Di sini kita akan membahas lagi rancangan dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Raden Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara berdasarkan yang dikemukakan oleh Bunyamin. Tapi poin yang berdasarkan dari ketuhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian telah menemukan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya merujuk kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, masih banyak permasalahan yang lain yang penting yang mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini mempunyai mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara? Kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang BPUPK dilanjut hari ketiga tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berlaku selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menyamakan persepsi, yaitu Tuhan tapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima segala kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Demikian itu saya beri nama Pancasila, dan harapannya semua bisa melalui tantangan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Tunggu sebentar, bagaimana usulan kami kemarin tentang bahwa dasar negara harus dilandaskan dengan Islam? Bagaimana? Apakah saya boleh berpendapat? Dipersilakan Bung Karno. Bagaimana jika dalam perhatian ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abikusno Cokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPK 2 dilaksanakan pada
10 sampai 11 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapatnya kemarin? Kepada SPOMO dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama setausa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat tidak kata lain, kami menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia, saya akan melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Tulisan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia merdeka sampai berada Malaya, wilayah utara, Papua Timur, Portugis, dan sekitarnya. 2. Bentuk negara kita menurut kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita Republik. 4. Bendera negara kita Sang-Saka Merah. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPK dinyatakan selesai dan dibubarkan.